song. What can we sing? Halo teman-teman, hari ini kami sedang berada di Diorama Arsip Jogja. yang berlokasi di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Lebih tepatnya di belakang Grahatama Pustaka. Di sini kami akan melihat pameran arsip dan sumber filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. Dan diorama arsip ini tuh go digital banget karena ada AR-nya atau augmented reality. Di arsip ini juga memakai proyektor sehingga benar-benar menarik dan gak membosankan untuk ditonton. Yuk ikutin perjalanan kami. Dari awal kerajaan Mataram sampai dengan Yogyakarta masa kini. Dan di sini ada 18 ruangan yang akan kita jelajahi selama 90 menit atau 1,5 jam. Memasuki ruangan pertama dan kedua, pada ruangan ini mengisahkan mengenai kebangkitan kerajaan Mataram dimulai dari kepemimpinan Ki Ageng Pamanahan dan mengisahkan kejayaan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Pada ruangan ini juga ditunjukkan tarian melalui proyektor yang terlihat canggih dan menarik. Di Masjid Gede itu masjidnya masih digunakan sebagai tempat beribadah dan juga masih dibantu. Dan yang di bagian dalamnya ini adalah nama-nama tahun dalam bahasa Jawa. Kemudian lingkaran-lingkaran kecil di bagian dalam itu biasa digunakan untuk perhitungan weton. Di ruangan 3 ini menampilkan arsip tentang runtuhnya kerajaan Mataram setelah Sultan Agung wafat. Kita di sini juga bisa melihat animasi AR berupa perjanjian Giant yang bermunculan. Pada ruangan 4 menjelaskan tata letak Kesultanan Yogyakarta yang dibatasi oleh Gunung Merapi di bagian utara dan pantai selatan di bagian selatan. Dan beliau ini yang nantinya akan ditempatkan menjadi raja di Kesultanan Yogyakarta dan gelarnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. AR pada ruangan ini menunjukkan tata letak kota Yogyakarta. Ruangan 5 mengisahkan peristiwa Geger Sepehi, yaitu penyerangan Keraton Yogyakarta oleh pasukan Inggris pada tahun 1812. AR menunjukkan kondisi Jogja setelah Geger Sepehi. Di ruangan 6 menjelaskan tentang silsilah pura Pakualaman dan salah satu tariannya yang terkenal adalah tari Srimpi Nada Putri. AR pada ruangan ini menunjukkan kembang api sebagai sambutan. Ruangan 7 mengisahkan Perang Diponegoro atau disebut Perang Jawa. Terjadi pada tahun 1825 hingga 1830 yang tercatat sebagai perang dengan korban yang sangat besar hingga menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa. Sebelah sini ya. Dan sebelum Tugu Palputih itu ada, Tugu Jogja bentuknya seperti ini dengan nama Golong Gilik.
Pada ruangan ini terdapat rel kereta api yang dilapisi kaca dan konsep go digital, yaitu adanya proyektor yang menunjukkan seolah-olah kita sedang berada di dalam kereta yang sedang berjalan. Pada ruang 9, menunjukkan kebangkitan elit-elit lokal yang mulai berperan dalam bidang politik dan sosial di Indonesia. Salah satu perannya dengan menjunjung kesetaraan gender. AR ini menunjukkan isi percakapan tokoh-tokoh penting pada masa itu. Pada ruangan 10, mengisahkan tentang pembangunan Selokan Mataram yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono IX untuk mencegah Jepang membawa rakyat Yogyakarta untuk Romusa. Berikutnya ruangan 11 mengisahkan tentang asal-usul Yogyakarta menjadi ibu kota. Adanya tentara Nika yang mengepung Jakarta sehingga ibu kota harus dipindahkan ke Yogyakarta. Atas peran dan jasanya, Yogyakarta memiliki gelar daerah istimewa. Ruangan 12 ini kita akan menarik kembali sejarah peristiwa pemilu yang paling demokratis yang pernah terjadi di Indonesia. AR ini menunjukkan kertas yang berisi pungutan-pungutan suara. Dalam ruangan 13 ini, kita akan ditunjukkan dengan pendidikan di kota Yogyakarta, dari pendidikan melalui permainan tradisional hingga pendidikan formal seperti universitas. AR ini menunjukkan persebaran mahasiswa lulusan Jogja ke seluruh dunia. Pada ruangan 14, ditunjukkan tokoh-tokoh seniman budaya. Pada gambar ini, kita bisa melihat ekspresi tokoh yang berbeda dari dua sisi yang berbeda. Pada ruangan 15 menjelaskan era reformasi dari tahun ke tahun. Di ruangan 16 menggambarkan suasana di Yogyakarta saat terjadi demonstrasi dan protes besar-besaran pasca penurunannya Soeharto. Di ruangan ini kita dapat melihat peristiwa gempa bumi dengan skala Richter 5,9 yang merobohkan daerah istimewa Yogyakarta. Memasuki ruangan terakhir, yaitu ruang 18, ditunjukkan beberapa pendapat dari warga Indonesia tentang apa arti Jogja bagi mereka. Tempat saya ditinggalkan oleh orang-orang yang saya cintai. Jogja itu sederhana tapi ini kayak sampean. Jogja itu istimewa daerahnya dan istimewa warganya. AR menunjukkan berbagai warga yang memberikan pendapatnya mengenai Yogyakarta. Sebelumnya mbaknya dari mana dan namanya siapa dan asal dari mana, Mbak? Aku Sally dari Wonosobo. Aku Al dari Klaten. Oh iya. Terus alasannya pengen kesini kenapa, Mbak, ke diorama ini? Tertarik aja sih, soalnya kan biasa kan lihat pertama lihat di TikTok dulu, terus habis
situ ya pengen lihat aja gitu apa sejarah-sejarah dan lain-lainnya seperti itu. Terus setelah kesini kesan-kesannya gimana Mbak? Apakah Fokus banget sih untuk apa visualisasinya sama arsip-arsipnya. oke. Jadi tahu banyak tentang apa Jogja. Jogja. Terus mungkin kalau misalnya setelah kesini nih Mbaknya bakal rekomendasiin tempat ini ke orang lain nggak? Iya, tentu saja. Pasti udah 2 kali juga. Oh, 2 kali. Oh iya. Udah 2 kali, saya baru sekali ini. Ratingnya berapa nih Mbak? Out of 10, out of 10 tempat ini. 9. 9. Oke. Oke, kira-kira itu aja Mbak. Makasih Mbak atas waktunya. Jadi kami sudah sampai di penghujung vlog. Jadi gimana kesan-kesan kalian setelah datang ke Diorama ini? Asik. Seru banget Seru. sih. Keren Iya, banget. visualisasinya juga keren banget dan nggak ngebosenin. Iya. Dapat wawasan gak sih? Ada wawasan juga. Jadi di sini kita bisa lihat sejarah Jogja dari awal sampai akhir dengan pembawaan yang menarik dan tidak membosankan tentunya. Apalagi dengan adanya digital kayak yang tadi itu bikin makin menarik dan nggak bosan. Jangan lupa kunjungi arsip Diorama. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Girl, I could change your